Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana dari 12 MIPA 3 absen 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai teks editorial. Pertama, kita akan membahas pengertian teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Contoh isu yang diangkat misalnya tentang kenaikan BBM, reshuffle kabinet, kebijakan impor, dan lain-lain. Teks editorial juga biasanya akan muncul secara rutin di koran atau majalah. Menurut ahli, yaitu Jafar H. Assegaf dalam bukunya Jurnalistik Masa Kini yang dikutip dari Lyle Spencer dalam editorial writing, tajuk rencana atau teks editorial merupakan pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik, ditinjau dari segi penulisan, dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol sebegitu rupa sehingga bagi kebanyakan pembaca, surat kabar akan menyimak pentingnya arti berita yang ditajuk tadi. Selanjutnya ada tujuan teks editorial. Setidaknya terdapat dua tujuan utama dari teks editorial. Yang pertama, teks editorial bertujuan mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Lalu yang kedua, bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Lalu kita membahas manfaat dari teks editorial. Yang pertama ada memberikan informasi kepada pembaca, yang kedua bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca, yang ketiga editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Lalu ada fungsi teks editorial. Teks editorial memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi tajuk rencana atau teks editorial umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat, lalu memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga yang selanjutnya terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi, lalu meneruskan penilaian moral moral mengenai berita tersebut. Lalu kita membahas ciri-ciri teks editorial. Ciri-ciri teks editorial yang pertama ada topik tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Lalu, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Lalu, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Struktur teks editorial. Terdapat tiga struktur yang menyusun teks editorial atau opini, yaitu pertama, pernyataan pendapat atau tesis, bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Lalu, argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Lalu ada pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiteration, merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Lalu ada kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial tidak berbeda jauh dengan teks prosedur kompleks yang menggunakan Verba material. Adverbia bertujuan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan kata keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Lalu ada konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks seperti bahkan dan lain sebagainya. Lalu ada verba material, yaitu verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Lalu ada verba rasional, yaitu verba yang menunjukkan hubungan intensitas, pengertian B adalah C, dan milik mengandung pengertian B memiliki C. Lalu ada verba mental, yaitu verba yang menunjukkan persepsi, melihat, dan lainnya, afeksi, khawatir, dan lainnya, dan kognisi, mengerti, dan lainnya. Pada verba mental ada partisipan, pengindra, dan fenomena. Lalu ada jenis-jenis teks editorial.
Jenis-jenis teks editorial ada 3. Yang pertama ada interpretatif editorial. Editorial ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Lalu yang kedua ada kontroversial editorial. Editorial bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Explanatory editorial. Editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Contoh teks editorial. Berikut adalah contoh teks editorial. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.